pasukan kawah meteor lain yang tampak masih baru dan telah menghancurkan sebuah kota hingga nyaris tak bersisa. Tak lama kemudian muncul seorang warga lokal yang selamat bernama Dennis. Dengan ramah, ia mengajak John dan keluarganya untuk ikut bersamanya. Dennis membawa mereka ke sebuah kota kecil di Prancis Utara, tempat tinggalnya yang kondisinya relatif normal karena tidak terkena dampak langsung hantaman bencana. Di sana, Dennis juga memperlihatkan mobil modifikasinya yang bertenaga surya yang ia siapkan untuk digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Dennis tidak tinggal sendirian. Ia hidup bersama istrinya Jane yang terlihat duduk di kursi roda akibat sakit parah sebagai dampak radiasi pasca bencana 5 tahun lalu, serta putri remajanya bernama Carmilla. Thank you so much. That's great. Very good. It's been very nice to have a home cooked meal. Setelah makan bersama, John dan Allison beristirahat untuk mempersiapkan perjalanan esok hari. Sementara itu, Nathan diajak Carmilla ke kamarnya untuk saling mengenal lebih dekat dan bertukar cerita. So these are the star signs. Keesokan paginya, Dennis menyampaikan informasi penting terkait kawah meteor yang menjadi tujuan John. Sesuai teori Dr. Amina, kawah bekas hantaman meteor tersebut kini menjadi rebutan berbagai pihak militer dari banyak negara. Akses menuju lokasi sangat ketat karena dijaga ratusan tentara. Namun, Dennis memiliki sebuah peta yang menunjukkan jalur alternatif. Itulah satu-satunya harapan yang dimiliki John dan keluarganya untuk mencapai tujuan. Selain memberikan peta, Dennis juga menyerahkan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya bersama seorang teman lama yang kini menjabat sebagai komandan, yaitu Komandan Junet. Dennis berharap jika keadaan mendesak, foto tersebut dapat membantu John mendapatkan bantuan. But ask for Commodore Genet. He can get you through. Thank you. Alasan dibalik kebaikan Dennis akhirnya terungkap. Ia sebenarnya hanya ingin meminta satu bantuan kepada John, yaitu membawa Carmilla, putri sematawayangnya, pergi dari tempat itu. Dengan kondisi istrinya yang terus sakit-sakitan, Dennis merasa akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan masa depan anak perempuannya seorang diri. Setelah berpamitan dengan Dennis, John bersama Nathan, Allison, dan Carmilla segera berangkat menuju lokasi kawah sesuai petunjuk pada peta. Sekitar 5 jam perjalanan berlalu, mereka akhirnya mendekati area kawah dan memutuskan untuk berhenti sejenak guna beristirahat. Namun, saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul rombongan tentara Prancis yang melarang John dan keluarganya berada di kawasan tersebut. Mereka nyaris diusir secara paksa karena kendala bahasa. Beruntung, Carmilla yang fasih berbahasa Prancis segera membantu. Ia mengaku sebagai anak dari teman lama Komandan Junet dan mengatakan bahwa mereka dikirim oleh Dennis untuk menemuinya. Contactez le Commodore Genet. Setelah menghubungi Komandan Junet melalui radio, tentara muda tersebut akhirnya mengajak John dan rombongan bergabung. Akan tetapi, situasi tidak berjalan sesuai harapan. Mereka justru harus terlebih dahulu terjebak di medan perang akibat konflik perebutan kawah meteor. Setelah berhasil selamat dari zona perang, John dan keluarganya menumpang truk yang membawa mereka menuju pangkalan tentara Prancis. Bermodalkan foto Dennis bersama Komandan Junet, John meminta untuk dipertemukan langsung dengan sang komandan. Namun kenyataan pahit harus diterima, Komandan Junet baru saja gugur dalam pertempuran. Harapan John untuk membawa keluarganya ke tempat aman pun hampir pupus. Meski demikian, ia tetap bersikeras memohon bantuan kepada petugas di sana tentang cara mencapai kawah.
Mendengar kisah perjuangan John dalam menyelamatkan keluarganya, petugas tersebut merasa iba dan akhirnya memutuskan untuk membantu dengan memberikan informasi mengenai bus transportasi yang biasa mengangkut orang-orang menuju kawah. There's a transport bus just past there. Beberapa jam perjalanan kembali mereka tempuh bersama. Namun, gangguan kembali terjadi ketika sekelompok perampok mencoba merebut bus yang mereka tumpangi. Setelah sopir tewas, para perampok memaksa seluruh penumpang untuk turun. Tidak ingin seluruh perjuangannya sia-sia, John segera menyuruh Allison, Nathan, dan Camilla turun lebih dahulu. John berhasil menumbangkan para perampok, tetapi bagian samping perutnya sempat terkena tembakan. Allison kemudian mengambil alih kemudi dan melanjutkan perjalanan menuju kawah. Karena jalur yang semakin menanjak, John dan para penumpang mau tidak mau harus turun dari bus dan berjalan kaki mendaki bukit untuk mencapai kawah. Di tengah rasa sakit dan darah yang terus mengalir, John tetap memaksakan diri untuk mendampingi keluarganya hingga tiba di tujuan. Akhirnya, mereka disuguhi pemandangan kawah bekas hantaman meteor 5 tahun silam. For a second. Sesuai teori Dr. Amina, kehidupan baru benar-benar muncul dari tempat tersebut. Air bersih mengalir, rumput hijau tumbuh subur, serta pepohonan rindang berdiri di atas tanah yang kembali subur. Tempat ini tampaknya menjadi satu-satunya wilayah aman yang tersisa bagi umat manusia di bumi. Namun, pengorbanan John harus dibayar mahal. Akibat kehabisan darah, ia akhirnya tumbang dan mengembuskan napas terakhirnya. Allison dan Nathan hanya bisa pasrah menyaksikan kepergian John setelah seluruh perjuangan luar biasa. Hujan. Meskipun berduka, pengorbanan John tidaklah sia-sia. Allison, Nathan, dan Camilla ini menjadi generasi pertama yang akan menghuni dan memulai kehidupan baru di tempat tersebut. Dan disinilah kisah ini berakhir. Pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah yang akan selalu ada selama kita mau berjuang bersama. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya.